Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya minta teman-teman untuk membayangkan sebentar gitu. Kalau misalkan perpustakaan kampus itu mempunyai ratusan bahkan ribuan buku, masih dikelola menggunakan cara manual, peminjaman dicatat di buku, denda dihitung satu persatu, dan laporan masih direkap secara manual. Kelihatannya sederhana, tapi semakin besar banyak data, semakin besar juga kemungkinan terjadinya kesalahan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Erik Sumardian. Saya dari kelompok 3 dan rekan saya bernama Marni Angelina. Kami berdua mahasiswa Universitas Diasen Bengkulu, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi semester 4, kelas A2. Di video ini, kami akan membahas mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi yang dibimbing oleh Ibu Novitasari Eskom Enkom. Dan topik yang kami bahas adalah Analisis Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web pada Perguruan Tinggi. Namun, sebelum kita membahas tentang sistem yang sudah kami buat, kami melakukan analisis terlebih dahulu kondisi perpustakaan yang ada di Indonesia. Kami mencari informasi dari artikel, jurnal, website, dan berbagai sumber di internet. Dan kami menemukan data yang cukup menarik. Menurut Perpusnas atau Perpustakaan Nasional, di Indonesia memiliki lebih dari 219.000 perpustakaan, mulai dari perpustakaan umum, sekolah, perguruan tinggi, hingga perpustakaan khusus. Akan tetapi, lebih dari 100.000 untuk tenaga perpustakaan, hanya sebagian kecil yang memiliki kompetensi sesuai standar profesi pustakawan. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke dalam PowerPoint-nya. Ya, di sini ada latar belakang. Yang pertama itu pengolahan perpustakaan masih manual, peminjaman dicatat di buku, terus juga ada perhitungan denda tidak otomatis, sulit membuat laporan, resiko kehilangan data tinggi. Nah, dari latar belakang tersebut ya, sebenarnya masalahnya itu cukup sederhana gitu. Data buku banyak, transaksi banyak, mahasiswa juga banyak, tapi sistemnya itu masih manual ya. Nah, ketika data semakin besar ya, yang seperti sudah saya jelaskan di awal gitu, manusia itu jadi semakin kewalahan. Nah, disitulah teknologi masuk. Nah, dari masalah tadi muncullah beberapa pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana merancang sistem perpustakaan berbasis web, bagaimana mengotomatisasi peminjaman dan denda, terus yang terakhir bagaimana mendekatkan efisien layanan perpustakaan. Baik, selanjutnya kita ada di slide tujuan penelitian. Yang pertama itu membuat rancangan sistem perpustakaan berbasis web, yang kedua mengurangi kesalahan catatan, terus yang ketiga ada mempermudah pengelolaan data, dan juga yang terakhir membuat laporan lebih cepat dan akurat. Yang selanjutnya itu ada metode penelitian. Nah, di sini kami tidak langsung membuat sistemnya, tapi kami menganalisis masalahnya terlebih dahulu seperti yang sudah saya jelaskan di awal video. Baru kita melakukan observasi, terus juga kita melakukan apa saja kebutuhan sistemnya, terus juga membuat rancangan UML-nya. Setelah membuat rancangan UML, kita baru membuat struktur database menggunakan IRD, dan hasilnya adalah rancangan sistem perpustakaan berbasis web. Selanjutnya itu ada di sistem berjalan. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman bertanya gitu, kenapa sistem ini dibuat? Ya, dikarenakan sistem lama itu masih manual dan juga memiliki dampak. Yang pertama, kalau misalkan manual itu dampaknya lambat, masih menggunakan buku register ya, sulit untuk mencari datanya, dan juga hitung dendanya masih manual, itu cukup rawan salah, bukan cukup, malah sering salah. Terus juga ada rekap laporannya itu masih manual dan itu tidak efisien. Oke, tadi kita lihat sistem berjalan masih sangat manual. Sekarang, saya akan menjelaskan aktor yang terlibat di sistem usulan kami. Berdasarkan analisis kami, ada 2 faktor, yaitu administrator, petugas perpustakaan yang punya akses penuh. Dia yang kelola data buku, data anggota, proses peminjaman, proses pengembalian, dan hitung denda sampai bikin laporan. Yang kedua, mahasiswa mereka bisa mengakses katalog buku, cek riwayat peminjaman sendiri, dan lihat status denda lewat web. Lalu, apa saja yang harus bisa dilakukan sistem ini? Ini dia
7 kebutuhan fungsional utamanya. Yang pertama, kelola data buku. Yang kedua, kelola data anggota. Yang ketiga, proses peminjaman otomatis dan catat batas waktu pengembalian. Yang keempat, proses pengembalian otomatis. Yang kelima, membuat laporan statistik peminjaman, pengembalian, denda dalam format PDF atau Excel. Yang keenam, kasih notifikasi jatuh tempo ke anggota. Yang ketujuh, sistem login dengan pembagian hak akses, admin, dan anggota. Nah, dari kebutuhan itu, kami rancang sistem usulan berbasis web dengan arsitektur 3 tier. Sistemnya dibagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama, presentasi, logika bisnis, database menggunakan MySQL. Jadi, pengguna cukup membuka browser, nggak perlu install aplikasi tambahan. Nah, fitur unggulan dari sistem ini ada 5 poin. Yang pertama, ada dashboard real time. Yang kedua, pencarian buku bisa difilter berdasarkan kata kunci, kategori, pengarang, dan tahun. Ketiga, denda dihitung otomatis tanpa perlu kalkulator manual. Yang keempat, ekspor laporan langsung ke PDF atau Excel. Kelima, tampilan mobile friendly. Jadi, anggota bisa cek status pinjam kapan saja. Untuk struktur datanya, kami pakai 5 entitas utama. Ada entitas buku, anggota, peminjaman, pengembalian, dan denda. Hubungannya gini, anggota dan buku itu relasinya many to many, dihubungkan lewat tabel peminjaman. Setiap peminjaman bisa punya satu pengembalian. Nah, kalau telat, otomatis muncul data denda yang nyambung ke pengembalian itu. Jadi, alur datanya lengkap dan tidak terputus. Dengan sistem ini, kita harapkan 3 manfaat utama. Yang pertama, efisiensi layanan naik karena proses jadi otomatis. 2, akurasinya lebih tinggi karena denda dan transaksi dihitung sistem, bukan manual. Dan yang ketiga, laporan manajemen gampang dibuat, tinggal ekspor saja. Intinya, kualitas layanan akademik perpustakaan jadi meningkat. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik teman-teman, mungkin itu saja ya video dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama.